Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini Saudara. Sebelum kita masuk di dalam doa Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 3 Saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Saudara, sikap miskin apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara, miskin harta benda. Bukan artinya kita mencintai kemiskinan harta. Hidup kita tentu akan menemui banyak kesulitan jika kita miskin harta benda, saudara. Hanya sedikit yang bisa kita perbuat untuk memuliakan Tuhan jika hidup miskin harta benda, saudaraku. Seperti renungan kemarin, miskin artinya kita hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, bukan kepada apa yang kita miliki, saudara. Nah, siapakah orang yang miskin harta benda di dunia? Siapakah orang yang miskin harta benda di dunia? Orang yang hidupnya berkekurangan, yang tidak memiliki harta benda, orang yang secara materi hidupnya miskin. Ada banyak sebab mengapa seseorang hidupnya miskin. Bill Gates, pendiri Microsoft, orang yang pernah dinobatkan menjadi manusia terkaya di dunia, beberapa tahun berturut-turut versi majalah Forbes berkata, jika Anda dilahirkan miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Saudara, kita memang pada waktu lahir tidak bisa memilih orang tua. Kita tidak bisa memilih, saudara. Tetapi setelah kita lahir, saat kita beranjak dewasa, kita bisa menentukan langkah hidup kita. Saudara dikasih nama Tuhan, kita tidak boleh terima nasib, saudara. Kita tidak boleh pasrah dengan tulisan garis tangan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita tidak boleh hidup asal-asalan. Istilah anak muda era sekarang, saudara, ngeflow saja, mengalir saja. Hidup seperti ini, apa bedanya dengan hewan, saudara? Melewati hari demi hari tanpa impian, atau tanpa target, atau tanpa tujuan, saudara. Untuk sukses, kita harus memiliki cita-cita. Kita perlu menetapkan target atau tujuan hidup kita, saudara. Dengan adanya target atau tujuan atau cita-cita, kita tahu kemana harus melangkah, bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita. Salah seorang negarawan, Winston, dia berpendapat begini: orang yang tidak punya target atau tujuan dalam hidupnya, orang tersebut sedang merancangkan kegagalan.
Saudara, apa hubungannya sikap merasa miskin atas harta benda dengan kekayaan, saudara? Menjadi kaya secara lahiriah, seperti memiliki banyak harta, tidak dilarang, saudara. Kekayaan bukanlah hal yang dibenci Tuhan. Sepanjang kita memperolehnya dari hasil kerja keras dan kerja cerdas, tidak melanggar firman Tuhan. Yang harus diingat adalah kekayaan tidak boleh membuat kita lupa diri. Haleluya. Banyak orang menjadi sombong di hadapan Tuhan setelah memiliki banyak harta, saudara. Merasa bisa sendiri dan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Hatinya semakin menjauh dari Tuhan. Dulu hidup bergantung kepada Tuhan, kini kepada kekayaannya, saudara. Firman yang disabdakan Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita untuk memelihara terus merasa miskin di hadapannya, saudara. Tetaplah memiliki hati. Kekayaan tidak pernah bisa membahagiakan kita. Kekayaan tidak bisa dibawa mati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, ada salah seorang yang dari Hong Kong yang bernama Lee Ka-shing. Dia berpendapat kekayaan itu percuma, hal yang sia-sia. Kekayaan itu percuma, hal yang sia-sia, tanya saudara. Tetap merasa miskin adalah cerminan hati yang membuat kita berbahagia hingga pada akhirnya. Saudara yang dikasihi nama Tuhan, inilah sikap hati yang diminta oleh Tuhan Yesus. Tetap merasa miskin, terus hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup dalam penyerahan total setiap hari. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seperti kesaksian pemazmur yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6, saudaraku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, jangan mengandalkan kekayaan dalam hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan gembala hidup kita. Tetaplah memiliki hati yang merasa miskin. Kita akan bahagia selamanya. Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, saudara. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita. Tangan kasih-Nya yang penuh kasih, yang menjaga melindungi setiap langkah kita, setiap aktivitas kita dimanapun melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bertemu kita kembali dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.